Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat terhibur, berimajinasi, berfantasi di setiap cerita yang kami sajikan. Ketika Arga mendapatkan kabar bahwa dirinya harus berangkat ke Bali untuk menyelesaikan proyek perusahaan selama 1 bulan, ia langsung memikirkan Yuni, istrinya. Bukan karena ia tidak percaya pada Yuni, melainkan karena ia tahu betapa sepinya rumah besar mereka jika hanya dihuni seorang diri. Yuni, perempuan berparas cantik dengan tubuh yang selalu memikat pandangan, memang masih muda dan cenderung manja. Arga tahu jauh dari istri selama sebulan bisa terasa seperti 1 tahun. Tapi tanggung jawab pekerjaan tidak bisa dihindari. Dalam kebimbangannya, Arga akhirnya menelepon ayahnya, Pak Wawan, dan memintanya untuk tinggal sementara di rumah menemani Yuni. Pak Wawan seorang pria parubaya yang masih tampak segar dan bugar. Meski usianya sudah melewati kepala 5, tak menolak permintaan itu. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, hidupnya diisi dengan kesunyian dan rutinitas yang membosankan bersama asisten rumah tangganya. Ajakan Arga seperti menjadi angin segar dalam hari-harinya. Ia membayangkan bisa membantu menantunya dalam hal-hal kecil, sekaligus mengisi waktu dengan lebih bermanfaat. Terlebih Pak Wawan memang punya hubungan cukup dekat dengan Yuni. Menantu yang lembut, santun, dan selalu menghormatinya. Hari pertama Pak Wawan tiba di rumah Arga, suasana langsung hangat. Yuni menyambutnya dengan senyuman lebar dan ramah, mengenakan daster tipis berwarna biru muda yang menempel di tubuhnya. Pak Wawan sempat terdiam sejenak, merasa sedikit kikuk, namun segera menutupi keterkejutannya dengan senyuman hangat. "Wah, kamu tambah cantik aja, Yuni," katanya sambil tertawa ringan. Yuni hanya menunduk malu, menganggap pujian itu sebagai basa-basi seorang ayah kepada anak. Mereka berbincang sebentar di ruang tamu, membahas jadwal makan, kebiasaan di rumah, dan hal-hal ringan lainnya. Malam pertama di rumah itu, Pak Wawan dan Yuni duduk bersama di ruang keluarga sambil menonton televisi. Hujan gerimis mengguyur di luar, menambah nuansa akrab yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Pak Wawan mulai menceritakan kisah hidupnya setelah ditinggal istri, perjuangannya membesarkan Arga sendirian, dan lika-liku membangun kehidupan baru sebagai duda. Yuni mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya sesekali berkaca-kaca. Ia merasa kisah itu seperti membuka tabir yang selama ini tak pernah ia ketahui dari keluarga suaminya. Kehidupan ini enggak selalu mulus, Yuni, tapi kita bisa belajar untuk sabar. Itu yang paling penting, ujar Pak Wawan bijak. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai membentuk rutinitas bersama, sarapan pagi, bersih-bersih rumah, bahkan kadang pergi belanja kebutuhan dapur. Pak Wawan mulai memperhatikan kebiasaan Yuni yang selalu berpakaian cukup terbuka, bahkan saat berada di rumah. Celana pendek di atas paha, kaos tanpa lengan, dan kadang daster tipis yang memperlihatkan lekuk tubuh. Ia tak serta-merta menghakimi, namun hatinya mulai terusik. Sebagai lelaki normal, ia tak bisa menutupi bahwa pesona menantunya itu sungguh menggoda. Namun ia sadar, perannya adalah seorang ayah mertua yang harus menjaga batas. Maka dari itu, dengan hati-hati, ia mulai memberikan nasihat ringan, sambil menyembunyikan gejolak di balik senyum tenangnya. Suatu pagi, saat sedang duduk bersama di teras sambil menikmati kopi dan kue basah, Pak Wawan membuka percakapan yang sedikit lebih pribadi. Dengan nada santai namun tegas, ia berkata, "Yun, kamu terlihat sangat cantik sekali, bahkan untuk lelaki seusia Bapak ini. Ya, jujur aja, kamu tetap terlihat sangat memikat." Yuni sempat tersentak, namun ekspresi Pak Wawan tetap tenang, tanpa nada menggoda. Ia pun melanjutkan, "Makanya, Bapak cuma khawatir, kalau kamu terlalu terbuka, bisa saja menimbulkan salah paham atau bahkan bahaya. Apalagi kalau kamu sedang sendirian di rumah." Yuni hanya menunduk, tersenyum malu. Ia tahu, meski kalimat itu terdengar blak-blakan, tapi datang dari tempat yang tulus dan penuh perhatian.
Makasih ya Pak. Yuni nggak kepikiran sampai situ sih. Sejak percakapan itu, Yuni mulai sedikit mengubah cara berpakaiannya di rumah. Ia mengenakan daster yang lebih panjang. Atau kadang memakai kaos longgar dengan celana kain. Pak Wawan memperhatikan perubahan itu tanpa berkomentar. Namun dalam hati merasa lega. Bukan karena ia ingin mengatur Yuni, tapi karena ia ingin menjaga situasi tetap dalam batas yang sehat. Apalagi, ia mulai menyadari betapa nyamannya keberadaan mereka. Terlalu nyaman. Setiap obrolan dengan Yuni selalu dalam, jujur, dan menyentuh. Ia bisa merasakan kehangatan yang perlahan mengisi ruang hatinya yang selama ini hampa. Yuni juga merasakan hal yang serupa. Meski awalnya ia merasa canggung dengan kehadiran ayah mertuanya, kini ia justru merasa didengar, dihargai, dan bahkan dipahami. Sesekali ia menceritakan tentang Arga yang terlalu sibuk. Seringkali lupa memberi kabar jika lembur, atau betapa ia kadang merasa seperti hidup sendirian di rumah tangga sendiri. Pak Wawan menanggapi dengan tenang dan dewasa. Ia tidak membela Arga secara membabi buta, tapi juga tidak menjelek-jelekan. Laki-laki itu kadang lupa, Yun. Mereka pikir cukup memberi uang dan rumah. Padahal perempuan lebih butuh teman bicara, kehangatan, perhatian kecil, katanya suatu malam. Obrolan mereka bukan lagi sekadar basa-basi atau sapaan pagi hari. Mereka mulai membicarakan hal-hal yang lebih pribadi. Luka masa lalu, impian yang belum tercapai, dan bahkan rasa kesepian yang tak pernah mereka akui. Pak Wawan bercerita bagaimana ia sering merasa hampa meski rumahnya ramai oleh aktivitas art. Ia sering termenung di balkon sambil menyesap kopi, mengenang almarhum istrinya. Yuni pun membalas cerita itu dengan kejujuran yang mengejutkan. Kadang aku iri sama teman-temanku. Pak, mereka bisa ngobrol sama suaminya tiap malam, bercanda, jalan-jalan bareng. Arga itu anaknya baik, tapi kayak selalu ada dinding, tak terlihat antara kami. Kedekatan itu tumbuh tanpa mereka sadari. Saat Pak Wawan membuatkan teh, Yuni tak segan menyender sebentar di bahunya. Saat Yuni masak, Pak Wawan duduk di dapur sambil menggodanya dengan gurauan ringan. Tawa mereka memenuhi rumah. Tidak ada hal yang vulgar. Semuanya terasa natural. Seolah mereka memang ditakdirkan untuk saling menemani. Tapi justru karena terasa begitu alami, itulah yang membuatnya berbahaya. Pak Wawan mulai menyadari bahwa 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk membangun hubungan, dan cukup pula untuk menghancurkan batas jika mereka tak hati-hati. Suatu sore hujan deras turun tanpa henti. Petir sesekali menyambar langit, membuat suasana rumah menjadi sedikit mencekam. Yuni baru saja mandi dan berjalan ke dapur, hanya mengenakan handuk yang dililitkan ke tubuhnya. Ia hendak membuat teh hangat saat terdengar suara pintu dibuka. Pak Wawan baru saja kembali dari minimarket dekat kompleks, membawa beberapa bahan makanan yang ia beli. Matanya langsung terpaku pada sosok Yuni yang berdiri membelakanginya. Air masih menetes dari rambutnya. Handuknya nyaris terlepas. Ia segera membalikkan badan dan berdeham keras. Yuni, Bapak udah pulang. Yuni langsung menoleh dan terkejut. Wajahnya memerah. Aduh, maafin Yuni Pak. Aku kira Bapak belum pulang. Yuni lari kecil ke kamar. Sementara Pak Wawan berdiri diam di ruang tamu, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak wajar. Ia merasa sangat bersalah, bukan karena Yuni salah, tapi karena pikirannya sendiri mulai goyah. Ia mengutuk kelemahan hatinya. Bagaimana bisa ia membiarkan imajinasi liar muncul terhadap istri anaknya sendiri? Ketika Yuni keluar dari kamar beberapa menit kemudian, kini berpakaian lengkap, suasana menjadi canggung. Mereka duduk di meja makan, tanpa banyak bicara, hanya suara sendok bertemu piring yang terdengar. Namun meski tidak ada kata-kata, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang baru saja berubah di antara mereka. Malam itu Pak Wawan memilih tidur lebih awal. Di dalam kamar, ia merenung lama. Ia menyadari bahwa kebersamaan yang semula penuh kehangatan, kini mulai berubah menjadi ketertarikan yang berbahaya. Yuni bukan hanya menantu. Ia adalah simbol dari godaan paling rumit yang pernah dihadapinya. Di sisi lain,
Yuni juga gelisah di kamarnya. Ia tak bisa membohongi diri bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia merasakan ketenangan dan kenyamanan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Bahkan kadang ia merasa lebih diperhatikan oleh Pak Wawan daripada oleh suaminya sendiri. Esok paginya, suasana mencair kembali. Pak Wawan memasak sarapan sederhana, telur mata sapi, dan nasi goreng sisa semalam. Seperti biasa, Yuni datang dengan wajah berseri dan membantu menata piring. Mereka saling bertukar senyum, seolah kejadian semalam tak pernah ada. Tapi di dalam hati masing-masing, ada dinding yang mulai retak. "Pak, semalam aku mimpi lucu," kata Yuni ringan, mencoba membuka obrolan. "Apa tuh Yun?" tanya Pak Wawan sambil menuang teh. "Aku mimpi kita jalan-jalan ke danau. Cuma berdua." Pak Wawan hanya tertawa kecil, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang menyesak. Sejak saat itu batas antara mereka semakin tipis. Ada tatapan yang terlalu lama, sentuhan tangan yang tak sengaja tapi dibiarkan, dan tawa yang terlalu hangat untuk sekadar hubungan mertua dan menantu. Namun, tetap tak satu pun dari mereka berani menyentuh batas itu secara terang-terangan. Mungkin karena rasa malu, atau mungkin karena rasa takut, tapi yang pasti, mereka berdua sama-sama menyadari bahwa jika terus begini, satu langkah saja bisa menghancurkan segalanya. Hari demi hari berlalu, dan kebersamaan mereka semakin terasa ganjil. Ada jeda di antara tawa, ada rasa bersalah di balik senyuman. Mereka masih menjalani rutinitas seperti biasa, makan bersama, membersihkan rumah, menonton berita malam, namun kini disertai perasaan yang sulit dijelaskan. Pak Wawan yang semula begitu bijak dan tenang, mulai dihantui oleh pikiran-pikiran yang seharusnya tidak ia miliki. Ia sadar betul bahwa rasa nyaman ini mulai bergeser menjadi ketertarikan. Sementara itu, Yuni juga mulai merasa hatinya bergetar. Saat Pak Wawan memanggil namanya dengan lembut, atau saat tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja, semuanya terasa salah, tapi juga sulit untuk ditolak. Suatu malam listrik di rumah tiba-tiba padam. Angin kencang di luar membuat suasana menjadi lebih gelap dan sunyi. Yuni yang ketakutan mendekat ke arah Pak Wawan yang sedang mengambil lilin di dapur. Dalam cahaya redup, wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. "Pak, aku takut," bisik Yuni. "Tenang, Bapak ada di sini," jawab Pak Wawan sambil memegang lengannya. Sentuhan itu terasa terlalu lama, terlalu hangat. Mata mereka bertemu dalam gelap. Dan dalam sekejap, dunia di sekitar seolah tak lagi ada. Tapi sebelum sesuatu terjadi, Pak Wawan mundur, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Maaf Yun, kita agak menjaga jarak ya. Bapak kan laki-laki." "Yuni mengerti maksud Bapak kan?" ucapnya sambil tertawa. Malam itu menjadi titik balik bagi Pak Wawan. Ia mulai menjaga jarak secara perlahan. Tidak lagi terlalu lama duduk di ruang keluarga, tidak lagi terlalu banyak bercanda. Tapi Yuni justru merasa kehilangan. Diam-diam ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah melakukan kesalahan? Ataukah Pak Wawan sudah tak nyaman berada dekatnya? Keresahan itu ia simpan sendiri. Sampai akhirnya, suatu pagi, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa Bapak berubah?" Pak Wawan menoleh, menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan, "Karena Bapak takut menghancurkan apa yang sudah kita jaga selama ini." Yuni hanya terdiam, matanya memerah. Tapi bukan karena marah. Ia tersentuh. Kata-kata Pak Wawan justru membuatnya sadar betapa rumitnya perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar rasa nyaman, tapi juga sebuah ikatan emosional yang tak seharusnya ada. "Aku juga takut, Pak. Tapi aku juga bingung, kenapa semuanya terasa begitu benar, padahal salah." Pak Wawan hanya menunduk, tak mampu menjawab. Hatinya kacau. Ia ingin menjaga kehormatan anaknya, menjaga nama baik keluarga, tapi juga ingin jujur pada perasaan yang tumbuh di hatinya. Sebuah dilema yang menghimpit napasnya setiap hari. Menjelang akhir bulan, kabar dari Arga datang. Proyek di Bali selesai lebih cepat.
dan ia akan pulang dalam 2 hari. Kabar itu disambut gembira, tapi juga membuat dada Pak Wawan dan Yuni sesak. Keduanya tahu waktu mereka akan segera habis, bukan sebagai mertua dan menantu, tapi sebagai dua manusia yang sedang terjebak di antara kenyataan dan keinginan yang tak bisa diutarakan. Diam-diam mereka sama-sama bertanya dalam hati, apakah dengan kembalinya Arga, segalanya akan kembali seperti semula? Atau justru akan lebih sulit dari sebelumnya? 2 hari terasa sangat singkat. Pagi itu Yuni menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi tangannya gemetar. Perasaannya campur aduk. Senang karena Arga akan segera pulang, namun juga dihantui kekosongan yang akan ditinggalkan Pak Wawan. Sementara itu, Pak Wawan tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia hanya duduk di ruang makan, mengaduk kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong. Pikirannya terpecah antara kelegaan dan kegelisahan. Besok Arga pulang, ucap Yuni lirih, mencoba memulai percakapan. Pak Wawan hanya mengangguk, lalu tersenyum tipis. Iya, baguslah kalau begitu, waktunya Bapak kembali ke rumah. Siang harinya, Pak Wawan mengajak Yuni berjalan kaki ke taman kecil di dekat perumahan. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon yang rindang, menikmati angin sore yang lembut. Yun, kata Pak Wawan, tiba-tiba, Bapak ingin minta maaf kalau selama ini ada sikap Bapak yang bikin kamu tidak nyaman. Yuni menoleh padanya, lalu menggeleng. Justru aku yang harusnya minta maaf, Pak. Aku terlalu nyaman, sampai lupa siapa aku dan siapa Bapak sebenarnya. Ada jeda panjang setelah itu. Keduanya pun menunduk, sama-sama terjebak dalam rasa bersalah yang tak bisa diucapkan lebih jauh. Tak ada air mata, hanya keheningan yang berbicara. Malam terakhir sebelum kepulangan Arga, suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada canda, tidak ada televisi menyala. Hanya 2 orang yang duduk berjauhan di ruang tamu dengan pikiran masing-masing. Yuni berdiri, lalu berjalan ke arah Pak Wawan dan duduk di sampingnya. Pak, kalau sudah pulang ke rumah, kita masih bisa bicara seperti ini lagi kan? Pak Wawan menoleh padanya dengan sorot mata yang berat. Tentu Yuni, kita kan keluarga, tapi mulai besok, kita harus kembali pada peran kita masing-masing, menantu dan mertua. Tidak boleh lebih. Ya, ucapnya sambil tertawa. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris. Bukan hanya Yuni, tapi juga dirinya sendiri. Keesokan harinya, Arga pulang. Rumah yang selama ini terasa sunyi tiba-tiba menjadi ramai kembali. Arga membawa oleh-oleh, cerita tentang proyeknya, dan pelukan hangat untuk Yuni. Ia tidak menyadari apapun yang telah terjadi selama ia pergi. Sementara itu Pak Wawan menyambut anaknya dengan senyum bangga, menyembunyikan perasaannya yang sedang berantakan. Yuni hanya tersenyum, berusaha bersikap biasa. Tapi setiap kali ia menatap Pak Wawan, ada luka yang menganga di dalam dadanya. Mereka tahu momen kebersamaan mereka telah usai, dan semuanya harus kembali seperti semula. Malam itu, Pak Wawan pamit pulang. Arga mengantarnya sampai ke mobil, sementara Yuni hanya berdiri di depan pintu. Saat akan masuk ke dalam mobil, Pak Wawan menoleh sebentar. Matanya bertemu dengan Yuni. Tak ada kata perpisahan, hanya tatapan panjang yang mengandung ribuan makna. Sebuah selamat tinggal yang sunyi, namun menyakitkan. Mobil pun akhirnya melaju, meninggalkan rumah itu. Yuni masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menangis dalam diam. Ia tahu yang pergi bukan hanya Pak Wawan, tapi juga perasaan yang tak pernah bisa ia ucapkan, dan tak akan pernah bisa ia lupakan. Hari-hari setelah kepergian Pak Wawan terasa hampa bagi Yuni. Arga memang telah kembali, membawa perhatian dan cerita-cerita dari Bali, tapi ada ruang dalam hati Yuni yang tetap terasa kosong. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, melayani suaminya, menjaga rumah, dan tersenyum saat dibutuhkan. Namun setiap kali ia duduk sendiri di ruang tamu, atau menyeduh teh sore hari, bayangan Pak Wawan selalu hadir. 1 bulan yang seharusnya hanya menjadi jeda, ternyata meninggalkan jejak lebih dalam.
dari yang ia perkirakan. Bukan hanya di pikirannya, tapi juga di perasaannya. Sementara itu di rumahnya yang sunyi, Pak Wawan pun kembali pada rutinitasnya. Ia menatap balkon tempat ia biasa duduk bersama Artnya, tapi tak ada lagi percakapan hangat atau tawa ringan seperti saat bersama Yuni. Ia mencoba menyibukkan diri, membaca buku, merawat tanaman, bahkan mulai menulis diari kecil yang mencatat hari-harinya. Namun setiap lembar catatan itu tanpa sadar berisi kenangan tentang Yuni. Ia tahu, perasaan itu tak boleh tumbuh lebih dalam, tapi juga tak bisa dihapus begitu saja. Ada luka lembut yang mengendap, tak berdarah, tapi menyakitkan setiap kali dikenang. Arga mulai merasa bahwa istrinya berubah. Ia tak tahu pasti apa yang berbeda, tapi Yuni terasa lebih tenang, lebih diam, dan kadang seperti melamun. "Kamu baik-baik aja, sayang?" tanya Arga suatu malam. Yuni tersenyum kecil dan mengangguk. "Iya, cuma lagi capek aja." Tapi dalam hati, Yuni tahu ia sedang menyimpan rahasia besar. Bukan berupa tindakan terlarang, tapi perasaan yang tak pantas. Ia mulai merasa bersalah. Bukan karena melakukan hal buruk, tapi karena merasa sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan terhadap sosok yang selama ini ia hormati. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian, mereka berkumpul lagi di rumah orang tua Arga untuk merayakan ulang tahun cucu dari kakak iparnya. Pak Wawan hadir di sana, dan saat matanya bertemu kembali dengan Yuni, keduanya saling tersenyum, pelan, ringan, tapi menyimpan sejuta rasa. Tak ada lagi percakapan panjang, hanya basa-basi singkat. Tapi dari cara mereka saling menatap, terlihat ada kenangan yang diam-diam kembali berdesakan dalam ingatan. Kenangan yang hanya mereka berdua pahami, yang akan tetap tersembunyi di antara tawa keluarga dan sorak anak-anak kecil. Ketika malam tiba dan acara usai, Yuni pamit pulang bersama Arga. Sebelum masuk ke mobil, ia sempat melirik ke arah Pak Wawan yang berdiri di beranda. Pandangan mereka bertemu untuk yang terakhir kali malam itu. Tak ada pelukan, tak ada kata. Tapi semuanya seolah mengerti bahwa yang pernah hadir, meski hanya sesaat, akan selalu tertinggal. Perasaan mereka tak pernah tersampaikan, dan mungkin memang tak pernah boleh. Tapi dalam diam, mereka tahu ada cinta yang tumbuh dalam batas, dan mereka memilih untuk membiarkannya hidup di balik batas itu selamanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.